kurang diperintah salam teh juga laki tahu pasalim alaihi ya. Orang kali kan namanya ngali buat teteh kali ya. Putuna Ustaz Abai almarhum ya itu maka pantas cek Rasul teh pak bawaku yuhawidanihi au yunasironihi ya lingkungan sekolah bisa merubah kebiasaan itu apunten ya itu jadi pantasan yang lebih namanya tahruminan namanya parantos dioningakeun lantunan isi Al-Quran dina surat Al-Asr ayat 18 lebih karengse atau sadacana aturan Ustaz panginten biasa dina Ahad Payun, Ahad Katilu di halaman kantor PC Persis Pamengpe di belakang pom bensin. Insya Allah kegiatan ngaji dina dinten Ahad pagi orang dilaksanakan mau baliknya di Wakil Ketua PP Alusa Dr. Ijik Zainuddin atau di Sawah Luhur oge Desa Sukasari sami di dina dinten eta teh aya pangaosan anu bade maparin tausiahna Ustaz Ucup. Tau gituna sumangga aya nama urang sami-sami bukakeun ati urang anu suci manah urang anu endah bisa nampi pirang-pirang tausiah nu bade dibikeun ku guru urang sadayana gesan banyapanen tapakuranen urang sami-sami ngahisab diri tapi kapalebah mana bebekalan nu geus dipersiapkeun ku urang sadayana. Mangga ka Ustaz diaturan. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita akan mengkaji judul yang diminta Muharram dan Muhasabah. Muharram dan menghisab diri. Kita berada sekarang pada bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah sudah kita lewati tahun kemarin dan kita masuki tahun Hijriyah baru pada masa sekarang. Al-Quran telah menjelaskan tentang bulan-bulan tertuang di dalam At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallah Idna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah satu tahun 12 bulan. Itu Quran. Fi kitabillah satu tahun 12 bulan itu telah ditetapkan di Lauh Mahfuz di atas. Sejak kapan? Satu tahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard.
sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum manusia menempati bumi, 1 tahun itu sudah 12 bulan. Berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang dihormati. Dari kadinul qayyim, itu agama yang lurus, ajaran yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan mendolimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. 1 tahun 12 bulan diawali dengan bulan Muharram. Karena Al-Quran telah menyebutnya, maka nama-nama bulan dalam tahun Hijriah itu adalah bulan-bulan Islam. Jadi Islam punya nama-nama bulan, bukan bulan Arab. Karena orang Arab punya nama-nama bulan tersendiri. Diawali dari bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadi Saniyah, Rajab, dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ngaharulang lantaran can apa? Apal kene bulan Masehi, Januari, Februari, lebihkan ke Desember, norolong lantaran bulan gajian itu. Nah, nama-nama bulan dalam tahun Hijriah itu semuanya menggunakan nama musim, kecuali 2, Muharram dan Zulhijjah. Muharram artinya yang dihormati. Ini bukan nama musim. Safar artinya kuning, karena tanaman mulai menguning. Rabiul Awal musim gugur pertama. Rabiul Tsani musim gugur kedua. Jumadil Ula musim dingin pertama. Jumadil Tsaniyah musim dingin kedua. Rajab mencair. Yang tadinya dingin menjadi es, lalu Rajab menjadi mencair. Sya'ban lembah, karena es sudah mencair, orang-orang Arab turun ke lembah untuk bertanam. Ramadan masuk musim panas. Syawal peningkatan suhu panas. Setelah Syawal, Zulqa'dah, orang duduk-duduk di rumah karena puncaknya musim panas. Setelah Zulqa'dah masuk Zulhijjah, yaitu masa ibadah haji. Jadi semuanya pakai nama musim. Kalau nama-nama bulan dalam tahun Masehi menggunakan nama dewa. Nama hari di dalam Hijriah menggunakan angka, kecuali 2 yang tidak menggunakan angka, Jumat dan Sabtu. Ahad dari Wahid, hari kahiji. Senin dari Isnin, hari kedua. Selasa, Sulasa, hari ketiga. Rabu dari Arbi'a, hari keempat. Kamis, Khomsah, hari kelima. Jumat,
berkumpul, Sabtu istirahat, Minggu, Ahad, hari ke-1 aktivitas lagi. Jadi menggunakan angka. Kalau hari-hari pada bulan Masehi menggunakan nama dewa, Sunday, Monday, dari Sun dewa matahari, Monday dewa bulan. Itulah hari-hari dalam tahun Masehi, dalam Hijri. Nah, dari 12 itu Allah menjelaskan ada 4 bulan haramnya yang dihormati. Al-Quran tidak menjelaskan mana bulan yang dihormati itu. Maka dijelaskan oleh hadis Nabi ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, Rasul menjelaskan tentang bulan-bulan dalam 1 tahun. Ala idna zamana qad istadaro kahayatihi. Ingatlah waktu berputar sebagaimana mestinya. As-sanah idna asyara syahran fi kitabillah. 1 tahun itu 12 bulan dalam kitab Allah. Sama dengan Quran. Minha arba'atul hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan haramnya. Apa 4 bulan haramnya? Salatah mutawaliyah. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang satunya lagi Mudhar, infirad, terpisah, ada di tengah tahun, Rajab. Maka 4 bulan haram yang dihormati, tidak boleh berperang pada bulan itu, jangan melaksanakan kemaksiatan pada 4 bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menggunakan nama dan tahun itu menggunakan peredaran matahari. Nah, ada perbedaan antara berhitung dengan menggunakan peredaran bulan dengan menghitung peredaran matahari. Perbedaannya nanti saya jelaskan. Setiap 1 tahun itu pada bulan Masehi, pada Hijrinya 11 hari. Nah, karena adanya perbedaan itu, orang Arab suka menggenapkan supaya sarua antara bulan dengan peredaran matahari nya digenapkan, jadi tambah 1 bulan menjadi 13 bulan. Dalam Quran 1 tahun 12 bulan. Tapi orang Arab menambah 1 bulan jadi 13. Yang disebut an-nasi, bulan sisipan. Sehingga sesekali setahun lain 12, tapi 13. Tidak boleh karena menambah, kecuali lu boleh mah gaji 13. Nah, tambah mana katanya. Nah, karena adanya bulan sisipan, maka dijelaskan Allah di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya nasi itu mengakhir-akhirkan bulan sehingga menjadi tambah 1 bulan, itu adalah tambahan dari kekufuran. Maka begitu Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul,
dikembalikan kepada semula, bahwa 1 tahun itu 12 bulan, bukan ditambah 1 menjadi 13. Perbedaan antara peredaran matahari dengan peredaran bulan tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Baik kita menghitung dengan peredaran matahari maupun kita menghitung dengan peredaran bulan, hakikatnya sama 1 tahun 12 bulan. Cuman ada perbedaan jumlah. Orang Arab dan orang Yahudi mau menguji Nabi. Mari kita tanya Muhammad dengan 3 pertanyaan. Kalau Muhammad dapat menjawab 2, 1 tidak dapat dijawab, Muhammad betul Nabi. Kalau Muhammad dapat menjawab 3, salah, bukan Nabi. Muhammad dapat menjawab 1, salah, bukan Nabi. Muhammad tidak menjawab sama sekali, salah, bukan Nabi. Benar, nah jawabnya jawab 2, itu bisa hiji. Itu benar nanti. Nah, apa yang ditanyakan? 1, tanyakan kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain. 2, tanyakan kepada Muhammad berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Maka Rasulullah menjawab tentang Ashabul Kahfi dan menjawab tentang Zulkarnain, tidak menjawab tentang ruh. Zulkarnain itu yas'alunaka an Dzulqarnain, seorang dai yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, yang dakwah dari ujung laut ke ujung laut, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu jawaban Nabi. Lalu berkaitan dengan Ashabul Kahfi, berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua? Maka Rasulullah menjawab, walabitu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Mereka tinggal di dalam gua 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun. Jadi jawaban Nabi, Ashabul Kahfi tinggal dalam gua 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun. Kenapa? Jawabannya tidak dijumlah. Bahwa Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua 309. Karena yang bertanyanya 2 orang. Yang satu Yahudi yang menghitung waktu menggunakan perjalanan matahari. Maka bagi orang Yahudi, Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua 300 tahun pada perhitungan matahari. Tapi bagi orang Arab, karena bertanya juga kepada Nabi, mereka mesti menambah 9 tahun, jadi 309. Kenapa orang Arab mesti menambah? Karena orang Arab menghitung waktu dengan mempergunakan peredaran bulan. Nah, terjadilah di sini perbedaan berdasarkan Quran. Setiap 300 tahun Masehi, maka kepada hijriahnya ditambah 9 tahun. Atau setiap 100 tahun Masehi, kepada hijriahnya tambah 3 tahun. Atau setiap 33 tahun Masehi, kepada hijriahnya tambah 1 tahun. Atau setiap 1 tahun Masehi, kepada hijriahnya
ditambah 11 hari. Dari mana Muhammad tahu? Rasulullah bukan ahli hisab. Ya, apalagi ditanya kepada Nabi di saat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, sementara peristiwa Ashabul Kahfi itu tahun 112 Masehi. Jadi peristiwa 400 tahun ke belakang yang sebelum Muhammad lahir itu ditanyakan. Lahir ge acan, geus ditanyakeun, kalau bukan wahyu tidak akan dapat menjawab. Karena kira-kira bisa ngajawab peristiwa yang sebelum lahir. Sementara ini peristiwanya 112, Muhammad itu lahir pada tahun 976. Jadi 400 tahun ke belakang, karena oleh wahyu Muhammad dapat menjawab. Berkaitan dengan ruh, maka Rasulullah menjawab, "Qulir ruh min amri rabbi." Ruh itu urusan Allah, aku tidak tahu. Maka yakinlah orang Yahudi Muhammad adalah nabi dan rasul. Karena jawabannya dua dapat terjawab, yang satu tidak dapat terjawab. Nah, dari 1 tahun 12 bulan itu yang disebut bulan Muharramnya adalah 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pertanyaannya, mana yang paling haram dari yang 4 itu? Dari 1 tahun 12 bulan. Dari 12 itu diperes. Bulan haramnya jadi 4. Berarti yang lainnya bukan bulan haram. Dari yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mana yang paling haram? Maka dari 4 menjadi 1, Muharram. Setahun tadi itu berapa bulan? 12. Dari 12 diperas bulan haramnya jadi berapa? Jadi 4. Nah, dari 4 peras jadi 1. Maka bulan yang paling haram adalah Muharram. Karenanya pas jika Muharram disimpan bulan pertama dalam tahun Hijriah. Sekalipun sebelumnya, sebelum masa Umar bin Khattab, tidak ada penyembuhan angka tahun. Nama bulan sudah ada, tapi penetapan angka tahun mulai dari Umar bin Khattab. Kenapa? Muharram itu paling haram dari yang 4. Itu ditunjukkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shaumi. Nabi bersabda, saum yang paling afdal ba'da syahrul Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah, saum pada bulan Allah. Mana bulan Allah itu? Alladzi tad'unahu Muharram, yang kamu menyebutnya Muharram. Jadi bulan Muharram itu disebut oleh hadis Nabi syahrullah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab tidak disebut syahrullah. Yang disebut syahrullah Muharram. Kenapa? Bulan Muharram disebut syahrullah sehingga ditempatkan pada bulan pertama dalam tahun Hijriah. Saya mengutip tulisan Syekh Abdullah bin Husain Al-Mahdub. Karena pada bulan Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa penting, keutamaan, keunggulan, kemenangan bagi para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad.
Sekalipun Muharram bulan pertama dalam tahun Hijriah, hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram, Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal tidak disebut bulan pertama dalam tahun Hijriah karena tidak sehebat bulan Muharram peristiwa itu. Maka menurut Syekh Abdullah bin Husain Al-Makhdum, ada apa yang terjadi pada bulan Muharram bagi para nabi dan rasul? Pertama, khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam bulan Muharram. Berarti Muharram itu awal manusia diciptakan. Kalau orang ditanya iraha manusia mulai muncul, nah maka manusia mulai muncul diciptakan Allah bulan Muharram. 2. Najanuhan wa man amanahu minal gharq. Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman dari banjir bulan Muharram. Kalau menurut tafsir Al-Maraghi, yang ada di dalam perahu itu jumlahnya 13 orang. 13 orang. Yang 13 itu adalah orang-orang beriman. Nabi Nuh ditambah anaknya Sam, Ham, Yafis. Urang sok ingat lamun anak Nabi Nuh kan ana wae. Ingat kan goreng. Ada anak Nabi Nuh yang iman, Sam, Ham, Yafis. Jeung istri Sam, Ham, Yafis. Berarti 6. Tambah 1 Nabi Nuh 7. Jumlahnya 13. Berarti 6 orang dari luar keluarga. Dakwah 950 tahun. Tapi menang beriman luar keluarga genep urang. Jadi 1 tahun hiji ge henteu. Nah, makanya kita beruntung. Dakwah ibu-ibu mangga ngaos Ustaz kesumping burudul hiji gas. Magerok deui burudul deui. Nah terus eta mah 950 tahun dengan menangan urang. Turun dari perahu setelah berlayar selama 6 bulan. Naik perahu bulan Rajab, turun bulan Muharram, setengah tahun banjir nanti. Lalu turun di Jabal Jud bulan Muharram. Yang ketiga, apa kelebihan Muharram teh? Rafa Idris fawqas sama'i rabi'ah. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit yang keempat. Untuk apa? Belajar. Diajar naon? Maca nulis. Orang yang pertama bisa membaca dan menulis cucu Nabi Adam, Nuh bin Sid bin Adam. Adam punya anak Sid, Nabi Sid. Nabi Sid punya anak Nuh. Karena dia orang yang pertama belajar membaca dan menulis dengan Allah, malah diajarkan di langit beropat, maka diberi gelar Idris dari kata darosa. Darosa itu artinya belajar. Qoro'ah, madrasah tempat belajar, dirosah kajian. Idris orang yang pertama bisa baca tulis. Jadi hebat Muharram itu. Orang mulai bisa baca tulis adalah bulan Muharram. Siapa yang pertama bisa baca tulis? Nabi Idris. Ketika guru bertanya, siapa yang pertama menemukan listrik? Murid bisa menjawab? Bisa. Siapa yang pertama menemukan listrik? Ya, Edison. Tapi ketika ditanya siapa orang pertama bisa baca dan nulis, maka murid-murid ngapuleng
lantaran guruna can hafaleun. Padahal dalam dunia pendidikan, inilah hebat Muharram Idris. Sampai Nabi Idris tidak mau turun lagi ke bumi, maka dia diwafatkan di langit. Makanya jangan mencari kuburan Nabi Idris di bumi Malaya. Warafa'nahu makanan aliyah. Kami mengangkat Idris di langit yang keempat dan dia diwafatkan di langit. Hatta nara Namrud Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, oleh Raja Namrud. Lalu api didinginkan oleh Allah. Kuni bardan wasalaman Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api padam pada bulan Muharram. Radda walada Yaqub wa basarahu pada di hari. Nabi Yakub kehilangan anak Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur, diketemukan oleh pedagang, dasar pedagang mata duitun. Setiap naon ka pempok kudu jadi duit. Begitu ningali budak asup ka jero sumur, aya jualeun. Lain timbul satu perasaan, kamunya budak asup ka sumur lain. Maka anak diambil lalu dijual ke pejabat Mesir sampai besar menjadi pejabat Mesir di Mesir. Nabi Yakub kehilangan Yusuf menangis sampai kering air matanya, infeksi, lalu buta. Kenapa? Karena dia suka menangis di malam hari. Dan air mata di malam hari sangat tajam yang membuat mata menjadi infeksi. Karena itu mun rek ceurik entong peuting. Isuk-isuk mumpung haneut. Saya teringat ketika kakak saya buta tidak melihat. Tadinya melihat. Ketika ditanya oleh dokter ahli mata, apa ibu suka nangis di malam hari? Maka kata kakak saya, ya itulah penyebab yang membuat mata menjadi tidak melihat. Nah, Nabi Yakub ini suka nangis, terutama di malam hari ingat Yusuf. Kemudian dipertemukan setelah Yusuf menjadi pejabat oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Yakub dapat melihat kembali, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf pada bulan Muharram pula. Inilah hebatnya Muharram. Lalu anja Musa wa qaumahu min Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Fir'aun mengusir Bani Israel agar keluar dari Mesir. Allah menyuruh menempati Palestina. Pergilah Nabi Musa dengan Bani Israel pada malam menjelang subuh. Begitu berhadapan dengan laut, apa yang mesti kami lakukan? Allah menyuruh agar memukul laut dengan tongkat. Pasukan Fir'aun di belakang mengejar. Lalu dengan tongkat itu dipukulkan, terjadilah jalan 12. Bukan sajalan, tapi 12 jalan. Sama seperti ketika Bani Israel ingin minum tidak ada air. Idrib bi asokal hajar. Pukulkan dengan tongkat pada batu. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Keluarlah dari batu itu 12 mata air. Kenapa mata air yang 12? Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap suku
sudah tahu satu mata air. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan laut, tongkat dipukulkan, terjadilah 12 jalan, dan setiap jalan untuk satu asbat dari keturunan Bani Israel. Jadi 12 itu, satu Bani Israel adalah satu jalan. Karena mereka buah-buah dulur kuring geus maot kegening saturunan, lalu Allah memisahkan batas itu sehingga satu sama lain dapat melihat, sampailah ke pinggir laut dan sampai ke pinggir pada bulan Muharram tanggal 10. Lalu Nabi Musa dan Bani Israil bersyukur kepada Allah saum tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Karenanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata orang Yahudi melakukan saum pada tanggal 10 Muharram. Mereka ditanya, kenapa kalian melakukan saum pada tanggal 10 Muharram? Karena nenek moyang kami dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan selamat tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk saum pada tanggal 10 Muharram. Turun ayat Ramadan berubah, maka saum 10 Muharram hukumnya menjadi sunat yang wajib dari saum Ramadan. Berlangsung sampai dengan menjelang wafat Nabi. Lalu Rasul mengatakan, jika umurku sampai tahun yang akan datang, kita akan saum 9 dan 10. 9 Tasu'a, 10-nya Asyura. Maka saum pada bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura. Nah, berikutnya, Rafa'allahu Isa ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa ke hadirat Allah bulan Muharram. Nabi Isa akan dibunuh oleh Bani Israil. Lalu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya bulan Muharram. Kemudian basyara Muhammad bi syafaatil uzma. Dari kiamat orang mencari syafaat. Pergi kepada Nabi Ibrahim, aku tidak diberi untuk memberikan syafaat. Lalu pergi kepada yang lain, aku tidak diberi syafaat. Yang diberikan syafaat adalah Muhammad. Dan berita itu sampai kepada Muhammad bulan Muharram. Jadi pertanyaannya, kenapa bulan Muharram bulan pertama dalam tahun Hijriah? Karena pada bulan itu banyak keutamaan, keafdalan, keunggulan bagi para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Nah, suka ada speaker nuka kuping. Mari kita sambut tahun baru Hijriah pada bulan Muharram, karena Muharram adalah hijrahnya Nabi. Nah, ini harus diberitahu ke speaker. Speaker lahir bulan Muharram. Hijrah Nabi mah bulan Rabiul Awal. Ada 3 peristiwa penting pada bulan Rabiul Awal itu. 1, lahir Nabi. 2, hijrah Nabi. 3, wafat Nabi. Sama. Nabi lahir Senin, hari Senin. 12 Rabiul Awal. Ini lahir Nabi. Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi wafat Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ini sama. Harinya sama, tanggal sama, bulan sama. Senin
tanggal 12 Rabiul Awal itu lahir Nabi, hijrah Nabi, wafat Nabi. Tapi kita jangan terpengaruh dengan ini. Kuring lahir tanggal sabaranya. Kuring lahir poe Minggu, jika nang Minggu ke. Nah, itu adalah kelebihan keutamaan bagi Nabi. Sama bulan, sama hari, dan sama tanggal. Nah, yang justru penting menurut saya untuk diingat dari ketiga peristiwa itu, di samping lahir Nabi, juga hijrah Nabi yang menjadi titik tolak awal di dalam tahun Hijriah, juga yang tidak boleh kita lupakan adalah wafat Nabi. Tanggal 12 Senin Rabiul Awal. Kenapa ini penting? Karena ada kelebihan bagi Muhammad bahwa Rasulullah SAW ketika akan wafat berbeda dengan nabi-nabi lain. Rasulullah disuruh milih apakah mau tetap hidup di dunia atau mau pulang ke Allah. Karena itu di dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dijelaskan Rasulullah berkhutbah, inna abdan khayyarahullah, ada seorang hamba disuruh untuk memilih oleh Allah baina ayyutiyahu min zahrati dunya, apakah mau tetap di dunia dengan kemewahannya, wa baina ma indahu, dan untuk pulang ke Allah. Lalu Rasul mengatakan fakhtaro ma indahu, lalu hamba itu memilih pulang saja ke Allah. Allah menyuruh Jibril untuk memilih Muhammad apakah mau tetap hidup di dunia dengan keindahan atau mau pulang. Maka menurut Abu Muwaidibah, Muhammad pilih saja hidup di dunia lalu pulang. Nah, tidak. Muhammad tugas sudah selesai, aku milih pulang saja ke Allah. Tidak tertarik dengan kemewahan dunia. Lamun ditaroskeun ka urang, cik di mana? Nah, bade hirup di dunia atau mau pulang ke Allah? Jigana jawabanna teh hirup di dunia sanajan batuk-batuk. Jadi betah keneh we sanajan bari geuring ge. Tapi Rasulullah memilih pulang saja ke Allah. Nah, ketika menjelang wafat Rasulullah SAW menjelaskan apa mati itu. Maka sabda Nabi, mati itu adalah sakarat. Urang sok nyebut teh naon? Sakarat. Dalam bahasa Arab sakarat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti, sesungguhnya pada mati itu, ketika Rasulullah menjelang wafat dan menjelaskan kepada putrinya yaitu Fatimah bahwa pada mati itu sakarat, mabuk dan mabuk. Jadi sakarat teh mabuk, muskil minuman yang memabukkan. Kalau orang akan mati, dia mabuk. Bagaikan orang mabuk, sudah tidak ingat, otak sudah tidak terkendali, gitu kan? Perasaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kita mau kemana? Perasaan itu sudah tidak jelas. Itulah yang disebut dengan sakarat. Kalau orang mabuk, mungkin minum bir can sabaraha. Lantaran geus minum bir, hirup deui. Tapi kalau sakarat, ini lebih daripada itu. Karenanya dijamakkan sakarat. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana mati itu.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti lasakaratun, sesungguhnya pada mati itu adalah sakarat-sakarat. Allahumma, ya Allah. Nah ini mati. Ini pelajaran tentang mati. Innaka taqudur ruh, engkaulah yang mencabut ruh. Dari mana? Minal asobi. Sabda Nabi yang pertama, ruh itu diambil dari urat-urat saraf. Panon masih ningali, letak masih nyarita, cepil masih kuping, tapi urat saraf geus pararaeh, sudah tidak berfungsi. Wal qadibi, dan sendi-sendi. Sendi-sendi yang tadinya bisa digerakkan sekarang kaku, geras, tidak bisa digerakkan. Mata masih melihat, bibir masih berbicara, tapi sendinya sudah tidak berfungsi. Ini sudah mulai mati. Wal anamili, dan ujung-ujung gigi. Mulai dari ujung. Mulai dari ujung kaki, mapai terus ruh itu dicabut dan berakhir di ujung gigi. Karenanya ketika orang sedang menyaksikan orang yang akan melepaskan napasnya yang terakhir, sok dicepeng pelebah sampean. Dari isu naik kalau terus ke depan, karena perut terus naik terus ke dia, sekarang ujung kaki gigi ceklek, langit. Anamil, ini Nabi mengajarkan. Urat saraf terus mati, sendi sudah tidak berjalan, lalu nanti ruh akan diambil dari ujung kaki terus terakhir ujung. Ketika saya menjelaskan ini, ada seorang bertanya, Ustaz, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Abdi mah gaya gigian. Jadi mual maut. Nah, ini kata ya dicabut ya gigi palsu. Maka jawabannya nu ompong ge pae. Nah, karena mati itu dahsyat. Fa inni alal maut. Ini Nabi, ya Allah, bantulah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu alayya, dan entengkan mati bagiku. Rasulullah menjelang wafat meminta bantuan kepada Allah dan agar mati itu dientengkan. Itu Rasul. Sekarang pertanyaannya, kita akan mati enggak? Pasti. Mati itu bukan oleh corona. Tapi mati itu di tangan Allah. Tapi kita berusaha agar terhindar dari penyakit, itu adalah kasar. Tapi ketentuan mati ada di Allah. Dahsyatnya kematian, kita mesti meminta bantuan pada Allah dan agar mati itu dientengkan. Tapi kita sebelum mati harus berpikir diri sendiri. Itulah yang disebut dengan asibu anfusakum qabla antuhasakum, yang disebut oleh Umar bin Khattab. Nabi menyebutnya dengan hadis Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal azizu manittaba'a nafsahu awahu wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah menyebutnya al-kais, kecerdasan. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang mendekati dirinya sendiri
Maksud dana nafsahu itu ialah yang dimaksud menghisap dirinya. Jadi orang cerdas, orang yang suka menghisap dirinya. Setelah dia menghitung, wa amila lima badal maut, lalu dia berbuat amal untuk kemaslahatan setelah dia nanti wafat. Mandana nafsahu wal azizu, sementara orang lemah, orang bodoh adalah orang yang hidup mengikuti hawa nafsu sesuai dengan keinginan nafsunya, tapi watamanna ala Allah, di mana balik ke Allah mah tetap hayang menang pahala. Itu ari hirup nuturkeun hawa nafsu, tapi menang pahala di Allah hayang. Nah, ini adalah ajiz. Ari orang cerdas mah apa yang sudah dilakukan pada masa yang lampau, artinya amal-amal baik apa yang sudah dilakukan pada lampau, lalu dia berbuat untuk pulang ke Allah, itu ya disebut al-qais. Ada salah macam. Kalau al-qis kayak kantong artinya kan. Al-qais lain al-qis gitu. Nah, karena itu mandana nafsahu itu ialah mananya adalah hasaba nafsahu fi dunya qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang menghisab diri dunia sebelum pulang ke Allah pada hari kiamat. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah amal kamu sebelum kamu dihisab. Wa tazayyanu lil arad al akbar, kita berhias dirilah, anjeun kudu dandan. Lamun istri dandan supaya naon? Supaya cantik. Lamun pamegat dandan supaya naon? Ya kasep, karena geus aki-aki ge. Coba berhias dirilah kalian lil arad al akbar, untuk menghadapi pertunjukan yang sangat besar. Jadi coba hias diri, hisab diri kamu, hitung amal sebelumnya, seberapa banyak amal baik untuk pulang ke Allah. Nanti di akhirat ada pertunjukan besar. Ada pertunjukan besar. Setiap orang menampilkan amalnya masing-masing. Coba berhias dirilah untuk menghadapi pertunjukan besar itu. Dengan apa kita mesti menghias diri? Lain kudu dipukul, lain kudu dilipat, gitu kan? Lain kudu pakai jas, tapi kurang menghias diri dengan amal kebajikan, sehingga mungkin dalam pertunjukan besar itu kurang menjadi orang besar. Hiaslah diri kita dengan amal. Nah, kenapa? Sebab kalau orang suka menghitung dari sekarang, di akhiratna enteng. Lamun kumaha engke, di akhiratna baris berat. Nu kudu mah engke kumaha lain kumaha engke. Maka dijelaskan la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak bisa dikatakan orang bertakwa sebelum dia menghisab dirinya, menghisab syarikahu, saha teman. Lamun tahun kamari sasi babaturan urang nu bageul teh, mana babaturan urang nu mawa sasat, ulah deuketan deui. Min aina, di mana mat'amuhu wa malbasuhu, ari nu kurang dituang di mana baheula teh, anu kurang dipake di mana, tingali tahun kamari. Lamun ternyata anu dituang tina barang anu haram, maka masuk tahun hijriah anu ayeuna diawali ku bulan Muharram, kita ganti yang kita pakai dari yang halal, yang kita makan juga dari yang halal. Karenanya dalam Al-Qur'an wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanduru mada iddakhartum li anfusikum. Apa sih nu urang pernah disimpan ditabungkeun ke diri anjeun teh dina amal-amal soleh untuk kembali kepada Allah dan hari pesta yang besar di hadapan Allah. Kapan? Ligot. Hari ligot teh naon? Besok. Hari besok teh lila atau sakedeung. Sakedeung isukan. Berarti kita mesti beramal baik, amal soleh untuk pulang ke Allah pada kiamat. Kira apa kiamat teh isukan. Kalau kita mengatakan hari kiamat hilang kene, bisi santai, bisi sare, bisi piknik wae, bisi dahar wae, hari itu mah isukan, kan berarti siap-siap. Karenanya kata God memberi arti harus bersiap-siap untuk waktu yang akan datang sangat dekat itu. Karena itu tahun Hijriah yang sekarang harus lebih baik daripada tahun Hijriah yang kemarin. Kita hisab yang kemarin, hari ini harus lebih baik. Ada hadis Nabi yang dikutip oleh Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya. Ini penting. Hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Man istawa yaumahu, siapa yang sama saja kebaikannya tahun kemarin dengan tahun sekarang, bahwa maghbunun, maka hidupnya tertipu. Lamun sarua antara tahun kemarin jeung ayeuna kaadianana hirup urang teh katipu. Wa in kana yaumu kharamin amsi fa huwa maghbutun. Tapi kalau hari kemarin dengan hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka kita bahagia. Kalau tahun Hijriah sekarang lebih baik, maghbut. Tapi waman kana yaumuhu syarran min amsi, siapa yang hari ini, tahun Hijriah ini adalah lebih buruk daripada tahun kemarin kebaikannya, bahwa mal'unun, maka hidupnya terlaknat. Jadi lamun tahun dia lebih buruk, terlaknat. Waman lam yakun fi ziyadah bahwa fi nuqsan. Lamun hirup tidak ada kebaikan, maka hirup rugi. Jadi tahun kamari gaya tambahna kebaikan tahun ayeuna hirup kurang rugi. Cobi lamun pedagang bulan kamari dagang rugi, samemehna rugi, bulan ieu rugi. Kira-kira bulan isuk mending dagang deui mending entong kunaon? Sabab rugi bae. Nah, ayeuna tahun hijrah kareto rugi, tahun hijriah kamari rugi, tahun hijriah ayeuna rugi. Kira-kira mending naon? Mending hirup tuluy mending naon? Kalau mah maot nama. Kuduna mah eureun hirupna supaya tidak menjadi rugi. Karenanya Rasul mengatakan, "Wa man kana fi nuqsan." Siapa yang hidupnya rugi dan rugi, tidak ada penambahan kebaikan, fal mautu, maka mati khairun lahu minal hayat, lebih baik daripada hidup. Mending maut daripada hirup. Lamun hirup rugi dan rugi. Tapi kita masih diberi waktu. Kehidupan oleh Allah untuk berubah sikap supaya waktu yang tersisa ini adalah dimanfaatkan untuk kebaikan, karena kita pasti akan pulang ke Allah, akan mati, dan kita punya bekal diri ke arah yang lebih baik. Karena itulah ada 10 resep Quran. Nah, 10 resep Quran dalam menghisap diri ke arah yang lebih baik. Pertama, wasari'u ila magfiratin. Cepat. Mumpung orang hirup, aya waktu
mohon pengampunan pada Allah. Istighfar. Istighfarnya tidak cukup dengan kata-kata astagfirullahaladzim, tidak cukup. Sebab itu istighfar qauli, istighfar dengan ngomong. Lakukan istighfar lain, istighfar fi'li lewat ibadah. Sebab dengan ibadah menghapus dosa. Wattabi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikuti amal buruk dengan amal baik, nanti amal baik akan menghapus. Salat adalah istighfar fi'li, zakat istighfar fi'li, saum istighfar fi'li. Lakukan istighfar lewat ibadah secara otomatis, kudu urang nyarios diampuni. Kedua, wa jannatin wasari'u ila jannatin. Cepat udah pisurgaeun sekalipun kecil tong ditunda, lamun aya pisurgaeun gancang peroleh. Nanti kita akan memperoleh kebaikan di hadirat Allah. Kalau ditunda akan terlewat dan kaburu kubatul gitu. Yang ketiga, yunfikuna fisarra. Kalau kita sekarang hidup sedang senang, coba berinfaklah. Lamun takdirkeun urang keur loba harta ayeuna, gancang infak. Kenapa? Sebab lamun orang hidup senang teu infak, nanti hidupnya akan israf. Duit loba, gitu kan? Harta banyak, tapi tidak mau infak, akhirnya memanfaatkan harta bukan di jalan Allah, jadi israf berlebih. Akhirnya orang itu teh hayang balanja terus. Lantaran loba duit, infak henteu, balanja resep. Matak sok aya ibu-ibu nu boga penyakit balanja. Lamun teu balanja panas tiris. Makanya kalau hidup senang, coba berinfak supaya tidak israf. Kemudian yang keempat, wadara. Andai kata kita hidup susah, juga berinfak. Padahal menurut otak kita, bagaimana mungkin hidup susah berinfak? Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun juga tidak. Justru Allah menyuruh ketika hidup susah untuk berinfak supaya tidak kikir, supaya terkoret. Sabab hidup susah jadi alasan untuk koret. Itu. Bagaimana mungkin saya bisa berinfak ke diri sorangan ge teu boga, akhirnya jadi kikir. Kemudian yang kelima, wal qadiminal ghaib. Coba belajar menjadi orang yang sabar. Lamun tahun Hijriah kamari gede ambek, teu kaok kasinggung salti ku pamajikan molotot, maka kiwari mah kudu nahan diri. Wal qadiminal ghaib. Ingat bahwa marah itu dari setan. Ari setan dijieuna dari api. Karena itu apabila marah, hendaklah kamu berwudu sehingga menjadi dingin. Wudu masih kena marah, banjur. Wa'afina 'anil nas. Dan jadilah orang pemaaf terhadap orang lain. Afinaan, bukan afinamin. Kalau afinamin artinya orang lain minta maaf kepada kita, baru kita maafkan. Tapi kalau afinaan, ini ialah orang lain yang melakukan kesalahan, sekalipun tidak minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan. Itu. Jadilah orang yang memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang lain tidak minta maaf. Seperti seorang ibu yang disakiti oleh anaknya, maka ibu mengatakan, sanajan manehna nyarikeun hate da anak sorangan karunya. Anak belum minta maaf, tapi ibu sudah memaafkan. Begitu anak minta maaf, ibu sudah mengatakan,
geus dihampura ku indung mah. Itu. Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadilah kamu orang ihsan. Senang berbuat baik lebih pada orang lain. Kalau kita berbuat baik seimbang, itu namanya hasan, adil. Tapi kalau kita berbuat baik lebih, itu namanya ihsan. Kalau orang lain infak 100, karena rata-rata 100, itu adalah hasan. Orang lebihan 500 perak, jadi 1.500 perak. Nah, 500 nanti ihsan. Kalau orang bekerja, upahnya 150, kita tambah 150, plus dahar sekali, itu ngaranna ihsan. Jadilah orang ihsan. Kalau orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, hasan. Tapi kalau jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, jadi ihsan. Orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, hasan. Tapi kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ihsan. Ketika orang lain mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hasan. Ketika kita ingin melakukan ihsan, bingung kata geus deui. Teu bingung. Ada dengan cara a'rad wal amaliyatul badan, dengan gerak-gerik badan. Ketika orang lain mengucapkan salam dengan tegang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lalu tambah senyum, maka senyumnya adalah ihsan. Itu. Kalau orang lain mengucapkan salam dengan berdiri, kita mengucapkan salamnya dengan menunduk, maka menunduk adalah ihsan. Orang lain mengucapkan salamnya dengan senyum sekali, orang menjawab salamnya, senyumnya berkali-kali, ihsan. Berikutnya, waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jika kita melakukan kesalahan, cepat eling Allah. Jangan nugruk dalam kesalahan. Kemudian fastaghfiru li dzunubihim. Jangan cukup istighfar untuk diri. Tolong yang lain pun juga mohonkan ampun kepada Allah. Walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jika kita melakukan kesalahan dan tahu bahwa itu salah, maka ulah nugruk tidak kesalahan. Tapi harus berubah sikap. Tahu itu salah, maka kita harus berubah sikap. Jika kita dapat melakukan yang 10 ini, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Betapa bahagianya orang yang mampu melakukan. Karena itu, saya katakan 10 pesan Quran dalam mengisi waktu. Kita menghisap diri dari amal yang kita lakukan. 1. Bersegeralah memohon ampun atas segala kesalahan. Yang kedua, bersegeralah untuk mengejar surga. Yang ketiga, berinfak saat hidup senang agar tidak menjadi israf. Keempat, berinfak saat hidup susah agar tidak menjadi orang kikir. Yang kelima, pandai menahan emosi. Yang keenam, cepat memaafkan orang lain sekalipun orang lain tidak minta maaf. Nomor 7, berbuat baik lebih dari yang lain. Nomor 8, jika melakukan perbuatan yang keji atas atau mendolimi, cepat ingat pada Allah. Nomor 9, selain memohon ampun untuk diri, mohonkan ampun untuk orang lain. Dan 10, jika melakukan kesalahan dan tahu itu salah, cepat berubah, jangan berada dalam kesalahan. Itu tertuang di dalam Ali Imran 133 sampai dengan 136. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah judul kita, Muharram dan Muhasabah. Hari ini adalah bulan Muharram, masuk kepada tahun baru Hijriah. Kita sudah lewati tahun yang kemarin,
Lihat tahun kemarin berapa amal baik, lalu isilah sekarang dengan kebaikan, dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Jangan menjadi orang yang rugi. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ka Ustaz anu parantos ngadugikeun temana Muharram serta muhasabah. Anu pesan Al-Qur'an neme mangga diuningan ke dina Al-Qur'an atau pilih periogi makalah nama insyaallah sasipayun ya aya makalah Muharram sareng muhasabah. Rupina acara ini ayeuna cekakeun sakitu. Mudah-mudahan piungan urang jantan kasayan sarta mudah-mudahan beuki ningkatna amal soleh nu dilakukeun urang dina tahun-tahun berikutna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi